Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Kenayan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di kelas 4 ini dalam rangka diseminasi pendidikan guru penggerak dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, pertemuan hari ini membahas diseminasi pendidikan guru penggerak. Sebelum menginjak acara tersebut, perlu saya sampaikan tujuan dari diselenggarakannya guru penggerak itu adalah yang pertama untuk menghasilkan guru penggerak yang bergerak menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan warga sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dengan penuh semangat di lingkungan sekolah dan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk peningkatan prestasi akademik dan karakter siswa di sekolah. Untuk itu, Bapak Ibu SDN 2 Kenayan, bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak, segeralah ikut mendaftarkan guru penggerak di CGP angkatan selanjutnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah untuk selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman kita, Bu Susi, CGP Angkatan 10. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Susi tentang diseminasi guru pendidikan guru penggerak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Kenayan dan teman-teman semua yang saya hormati, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan. Kegiatan hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti pada angkatan ke-10 ini, yaitu pada aksi nyata modul 1.4. Nah, pada aksi nyata ini saya ditugaskan melakukan diseminasi kepada Bapak Ibu guru
semuanya yang ada di SDN Negeri 2 Kenayan yang kita cintai ini. Nah, sebelumnya selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SD Negeri 2 Kenayan yang kita cintai ini. Baik, selanjutnya konsep utama modul budaya positif, yaitu ada 7 nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila, yang saat ini alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang di situ di dalamnya adalah ada pengembangan karakter dari siswa, nilai-nilai Pancasila, yaitu karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, serta berpikir kritis. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana tiap murid nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kalau dulu itu pembelajarannya berpusat kepada guru, jadi di pembelajaran paradigma baru ini kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yaitu kemudian kita memandang siswa itu kalau dulu yang dulu itu sebagai objek. Nah, kalau paradigma baru kita menempatkan murid sebagai subjeknya. Begitu nggih Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan. Kemudian temannya bisa satu bangku, ya, salah satu Miss Naina mencoba untuk membuka genggaman dari rekan sebelahnya. Coba, ya, bisa dengan bujukan, rayuan, atau yang lainnya, bisa apapun dengan segala cara untuk membuka kepalan dari rekan sebelahnya. Coba Miss Naina sama Bu Yunis, Miss Naina yang mencoba untuk membuka kepalanya Bu Yunis. Ya, iya, mencoba, atau bisa ke depan Bu Yunis sama Miss Naina. Nah, ya, ini Bapak Ibu ya. Sini. Nah, Bu Yunis mengepal, kemudian rekan temannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan dari Bu Yunis. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, coba ya duduk. Nah, coba sekarang Bapak Ibu praktekkan seperti Bu Yunis sama Miss Naina tadi. Nah, kemudian dari hasilnya tadi, siapakah
siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepalanya atau yang berusaha dengan sekuat tenaga dengan segala cara untuk membuka kepala temannya ini? Siapa Bapak Ibu yang memegang kontrol? Ya, siapa? Budian. Kita sendiri. Oke. Kita sendiri yang memegang perasaan sendiri. Ya. Gimana Budian? Kita sendiri yang memegang kepalan itu berarti kita sendiri yang mengkontrol kondisi kekuatan kita. Betul seperti itu Bu Nggih. Iya, bagus sekali. Terima kasih Budian. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi yang memegang kendali atau yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, bukan orang lain. Gitu nggih Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Miskonsepsi tentang teori kontrol yang oleh William Glasser. Itu ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita jelaskan satu-satu di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku tersebut. Karena siswa tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap perilaku itu, baik perilaku baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini maksudnya penguatan positif efektif ini adalah bisa bujukan atau juga penghargaan. Ya, ini adalah usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian kemungkinan anak akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan kritikan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Jadi kita misalkan membuat rasa bersalah siswa kita itu nanti dia akan dirinya akan merasa rendah diri, merasa dirinya itu negatif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nanti akan terbentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia,
tentang paradigma, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realistis. Intinya di sini adalah kalau kita mau berbuat kemajuan atau mau merubah sesuatu, kita harus merubah dulu mindset kita, ya, merubah pikiran kita, pola pikir kita. Bagaimana kita merubah pola pikir kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Bapak Ibu bisa melihat di sini pada stimulus respon tentang dunia, realitas ini kebutuhan, ya, kebutuhan kita sama, memandang kebutuhan semua orang manusia itu sama. Tapi dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini pada teori stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi Bapak Ibu, ketika kita mengepalkan tangan, itu yang bisa mengontrol adalah kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kemudian model berpikir menang kalah pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, model berpikirnya menang. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi. Di sini kalau teori kontrol semuanya dianggap sama, mempunyai potensi yang sama, menang. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Disiplin positif, kebanyakan orang cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan dan kepatuhan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda nih Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif ini kita tidak harus dengan memberikan hukuman. Nah, pola pikir kita tentang disiplin tadi kita anggap tata tertib peraturan itu haruslah kita ubah. Pikiran seperti itu harus kita ubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Yaitu disiplin yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri atau dari motivasi intrinsik. Sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Karena untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Biasanya kalau anak-anak itu kalau hukuman pasti merasa tidak nyaman. Jadi kalau kita tumbuhkan dalam diri anak motivasi intrinsik, nanti dia akan sadar dengan sendiri, oh ini yang harus saya lakukan, oh ini tanggung jawab saya, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, seluruh Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu tadi ya Bapak Ibu, yang 6 dimensi tadi nggih. Ya, jadi itu merupakan salah satu nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan ke anak pada kurikulum Merdeka yang dilaksanakan oleh sekolah kita. Tidak hanya terpaku pada profil pelajar 6 dimensi itu, tetapi juga ada banyak sekali contohnya, misalkan tanggung jawab, disiplin, empati, nilai-nilai kebajikan yang intinya yang baik-baik.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, coba Bapak Ibu, di sini ada suatu masalah. Pak Sukar, guru wali murid kelas 3 di SDN Sejajar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Naim. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Naim yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Pak Sukar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Memanggil Naim, menanyai Naim kenapa setiap hari meminta bekal ke temannya, mendekati Naim seperti itu. Terima kasih Bu Yunis. Atau ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kira-kira kalau ada permasalahan seperti ini, ada kasus seperti ini, apa yang akan dilakukan? Ya. Nah, Bapak Ibu, seluruh perilaku yang dilakukan murid itu pada dasarnya pasti memiliki tujuan tertentu. Ya, murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika mereka melakukan sesuatu. Nanti kita lihat untuk permasalahan Pak Sukar tadi ini nanti. Sebentar, kita lihat ini dulu. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Menurut William Glasser, itu yang pertama penguasaan, kemudian kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Nah, seperti kasusnya tadi, Pak Sukar dan Naim tadi yang memaksa meminta bekal temannya tadi, itu harus kita gali Bapak Ibu. Kira-kira kenapa kok si Naim itu sampai meminta bekal temannya secara paksa? Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan Naim? Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, ya, itu. Jadi kita tidak tahu tanpa menggali dari murid tersebut. Bisa jadi si Naim ini hanya untuk mencari perhatian. Ada juga karena dia senang, karena menjahili temannya, kalau dipaksa minta jajan gitu, terus temannya marah, dia merasa puas, seperti itu. Jadi harus kita tanya dulu anaknya, kira-kira setelah kita tanya kebutuhan dasar apa yang dia perlukan. Nah, dari kasusnya Pak Sukar tadi, bisa saja Bapak Ibu, Naim itu meminta makanan temannya, itu sampai teman Naim kesal karena terlalu sering dimintai makanan. Nah, setelah ditanya Pak Sukar, setelah menggali lebih dalam, ternyata Naim itu kelaparan karena tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu Naim meminta makanan temannya untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, ketika ditanya permasalahan seperti itu, akhirnya ketemulah dia membutuhkan kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Karena dia kelaparan, karena tidak dibawakan bekal makanan oleh orang tuanya. Bisa juga si Naim itu karena butuh kasih sayang. Contohnya ada berbagai macam ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menanyakan ke yang bersangkutan. Misalnya
Kalau mengambil bekal temannya karena dia senang. Jika ada teman yang memperhatikannya. Ya, akhirnya teman memperhatikan dia dengan cara melaporkan tindakannya itu kepada guru. Kemudian guru memberitahukan ke orang tuanya, oh si Naim ini meminta bekal temannya. Akhirnya sampai ke telinga orang tua, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi intinya si Naim ini bisa saja juga kurang perhatian atau kurang kasih sayang. Maka kebutuhan dasar yang dia butuhkan, yang dia harus penuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dalam kasus itu kita bisa berasumsi ya Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar itu kita hanya bisa berasumsi. Nah, kalau kita lebih tahunya mendalam, kita tanyai anak tersebut, alasannya kenapa. Bisa saja juga Naim itu membutuhkan penguasaan. Naim merasa hebat, menjadi penguasa karena temannya jadi takut kepada dia, sehingga menuruti keinginannya. Ya, teman-temannya takut, jadi si Naim ini merasa dirinya berkuasa, merasa hebat, temannya takut dengan dia semuanya. Maka sebetulnya Naim itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dari contoh di atas itu juga, si Naim dan Pak Sukar tadi, bisa juga si Naim itu membutuhkan kebebasan. Bahwa Naim merasa bosan dengan bekal yang dia bawa, bekal yang sama setiap hari. Oleh karena itu dia ingin mencoba hal yang baru, yang beraneka ragam, ingin mencoba hal-hal yang baru. Itu merupakan kebutuhan kebebasan untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kebebasan. Yang belum contohnya yang membutuhkan kesenangan. Ini tetap pada kasus si Naim tadi. Untuk kebutuhan kesenangan, Naim melakukan karena iseng saja. Karena ingin melihat ekspresi temannya yang kesal karena telah diambil makanannya. Menurut dia, Naim, ekspresi temannya itu lucu. Berarti di situ si Naim sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu akan kebutuhan kesenangan. Oke. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Saya ulangi kembali, akan kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan akan kesenangan, kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat yaitu tentang materi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Di sini ciri-cirinya murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, kalau tidak melakukan sesuatu, misalkan tidak memakai seragam lengkap. Nah, dia kalau untuk menghindar dari hukuman tersebut, dia pasti akan bertanya, oh, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk merupakan motivasi eksternal dari luar. Pengaruh dari luar karena adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia berperilaku itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya murid itu bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Aku oleh apa aku nglakoni iki? Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu juga motivasi dari luar dirinya. Anak akan melakukan sesuatu jika dia diiming-imingi oleh imbalan. Misalkan ya, contohnya ketika mengerjakan PR di rumah. Ini yang berperan orang tua. Ketika dia mau mengerjakan PR itu karena diberi uang oleh orang tuanya. Ayo, Mas, dikerjakan PR-nya, nanti saya beri uang 10.000. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu yang di sini mereka akan menghargai dirinya sendiri, mereka percaya dengan nilai-nilai dirinya. Di sini murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa ya jika saya melakukannya? Itu sudah mulai masuk dalam dirinya, dia menginginkan menjadi orang seperti apa. Misalkan dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, apa yang harus dia lakukan. Ya, itu berasal dari di dalam dirinya sendiri. Oh, aku harus misalkan disiplin, oh aku harus berangkat tepat waktu, harus mengerjakan PR tanpa harus diiming-imingi oleh imbalan atau ditakut-takuti oleh hukuman. Dia akan timbul dalam dirinya sendiri, oh ini yang harus aku lakukan, mengerjakan PR, karena itu merupakan tanggung jawab dia. Itu adalah motivasi internal atau intrinsik yang berasal dari diri dia sendiri. Nah, terkait motivasi itu artinya adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut akan hukuman, takut menghindari hukuman, kemudian atau dia mengharapkan imbalan atau penghargaan. Kalau motivasi intern atau internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya. Perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Jadi di sini kita harus bisa membedakan antara hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, secara tiba-tiba kita memberikan hukuman. Kalau disiplin atau konsekuensi itu terencana, berupa kesepakatan yang dibuat bersama, yang disetujui oleh guru dan murid. Kalau arahnya
hukuman itu satu arah. Jadi guru yang memberikan hukuman, guru yang berperan di situ. Kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, sama-sama mengetahui, oh ini konsekuensinya ini, seperti itu. Kalau hukuman itu hanya guru saja yang tahu atau hanya sepihak. Kalau bentuknya hukuman itu bisa bentuk hukuman fisik, hukuman psikis. Psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk kata-kata. Jadi hukuman itu tidak secara fisik saja kita tahu bekasnya, tapi juga hukuman itu ada yang hukuman yang psikis, yaitu dengan berupa kita mengucapkan kata-kata kepada anak didik kita. Kalau konsekuensi itu sesuai kesepakatan yang sudah dibuat. Selanjutnya terkait kenyamanan. Kalau hukuman, murid pasti akan terasa tidak nyaman karena akan hukuman tersebut. Kalau konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek. Kemudian keterukuran. Kalau hukuman tidak dapat diukur, kalau kesepakatan bisa diukur. Misal 3 kali, misalkan 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberi tugas tambahan. Jadi ada konsekuensinya. Konsep disiplin dalam identitas gagal. Ya, dalam identitas gagal itu terkait dengan hukuman dan penghargaan tadi ya Bapak Ibu, yang dari motivasi eksternal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, kemudian bersifat memaksa, dan murid cenderung menyembunyikan kesalahan, murid rendah diri. Kalau kita mendisiplinkan anak dengan melalui penghargaan, misalnya kita memberikan imbalan, itu tidak akan efektif Bapak Ibu, itu bisa merusak hubungan atau sifat iri. Ya, jadi kalau kita mengajarkan muridnya banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan ke anak, oh anak ini pintar, kemudian kita beri hadiah seperti itu akan menyebabkan iri atau merusak hubungan antara dia dengan teman-teman yang lain. Temannya akan merasa iri, ya aku kok enggak diparingi. Selanjutnya mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Maka itu Bapak Ibu, sistem ranking di kurikulum Merdeka itu memang sekarang kan tidak ada. Nah, itu merupakan ranking, itu merupakan bentuk penghargaan yang harus kita hindari. Itu akan mematikan atau merusakkan, merampas hak menghargai dirinya. Kalau konsep disiplin dalam identitas sukses tadi melalui konsekuensi ataupun restitusi. Nah, di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau secara hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah, kalau marah matanya melotot, emosi, menunjuk-nunjuk. Muridnya takut, itu adalah bentuk hukuman. Bentuk konsekuensinya bagaimana? Ini kalau hukuman, nanti anak-anak akan mendapatkan identitas gagal dalam dirinya. Dia pasti akan merasakan itu dalam jangka waktu yang sangat panjang, akan sangat membekas sekali dalam hati anak-anak. Kalau konsekuensi di sini, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR-nya saat waktu istirahat, atau bisa dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Di sini peran guru tegas dan siswa menghormati peraturan atau disiplin.
Kemudian untuk menghadapi kasus tersebut secara restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi melalui keyakinan kelas tadi yang dibuat secara bersama, yang mereka yakini, kemudian menyelesaikan masalahnya tersebut. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Yang lanjut, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Misalkan contohnya, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Di sini bisa cirinya nadanya tinggi, kemudian mata melotot, jari menunjuk, menghardik. Ya, itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Itu termasuk nanti murid akan marah, mempunyai rasa dendam. Nah, bisa jadi sesudah kembali dari hukumannya murid tersebut akan marah hingga pelajaran dimulai. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor mobil atau motor Bapak Ibu guru kemudian menggores kendaraan Bapak Ibu guru karena dia dendam tadi Bapak Ibu, ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat mereka merasa bersalah. Di sini contohnya membuat siswa merasa bersalah itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Di sini ciri-cirinya nada suaranya ibu guru memelas, halus, sedih. Kemudian kita mendekati anak dengan lesu. Di sini hasilnya apa Bapak Ibu? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Di sini juga tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, karena murid nanti akan menjadi orang yang gagal dan tidak merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini malah lebih berbahaya dari sifat penghukum tadi, ya. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam pikirannya. Murid akan menahan perasaannya. Kalau penghukum tadi kan meluapkan emosinya, meluapkan, dikeluarkan. Kalau kita membuat murid kita merasa bersalah, itu murid akan biasanya menahan perasaannya di dalam hatinya. Ini nanti murid bisa tertekan Bapak Ibu. Tiba-tiba kalau murid sudah tertekan, nah tiba-tiba bisa meletus, tiba-tiba amarahnya bisa menyakiti dirinya sendiri bahkan orang lain karena dia menahan perasaannya tadi. Yang selanjutnya sebagai teman, ya kita memposisikan diri sebagai teman. Contohnya nada kita ramah, akrab, bercanda seperti ketika mereka bersama dengan teman-temannya. Contohnya perkataan yang kita ucapkan, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu ya. Kalau sebagai teman nanti murid akan merasa senang, merasa akrab dengan gurunya. Bila ada masalah dia akan bisa mengandalkan gurunya untuk membantunya. Anak menjadi lebih terbuka kepada Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya sebagai pemantau. Di sini contoh perkataan kita, apa yang telah kamu lakukan, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus diterima karena telah melanggar suatu aturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau anak merasa bersalah. Murid tetap merasa tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian banyak orang karena dipantau oleh guru. Yang terakhir yaitu yang paling bagus ini adalah yang paling direkomendasikan adalah posisi sebagai manajer, di mana posisi guru ini sebagai siswa mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan di sini. Di sini guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini peran guru hanya mendampingi, yang menyelesaikan masalahnya itu adalah dirinya sendiri. Siswanya
sendiri. Posisi kontrol yang positif yaitu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kalau yang negatif tadi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, penerapan 5 kontrol posisi tadi sebagai penghukum, misalkan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Nah, coba sekarang Bapak Ibu, kalau ada permasalahan, ada kata-kata seperti ini. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah yang sedang diperankan oleh Bapak Ibu guru tersebut? Saya sangat kecewa. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kemudian? Nggih, pembuat rasa bersalah. Anip, posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Bagus sekali Bapak Ibu ya. Betul, membuat rasa bersalah. Kalau yang satunya, ini, apa rencanamu untuk mengatasi masalah ini? Ini posisi kontrol dia sebagai apa? Bu Yunis? Tadi 5 posisi kontrol. Nah, tuh. Apa rencana memperbaiki masalah ini? Manajer. Manajer. Lagi? Manajer. Manajer. Betul sekali Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi menyelesaikan masalah secara bersama dengan dibantu oleh gurunya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bentuknya segitiga Bapak Ibu. Kenapa ini disebut segitiga restitusi? Karena bentuknya segitiga. Ini tidak boleh tidak segitiga atau hilang sisinya. Harus bentuknya segitiga. Yang pertama yaitu sebagai pondasi bawahnya ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian ke atas itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ini yaitu menanyakan keyakinan. Itu harus kita lakukan ketiga-tiganya, tidak boleh hilang satu sisi. Menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika seorang merasa sedih, merasa emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir secara rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak tersebut. Sebelum terjadi hal-hal yang lain bisa untuk memperburuk keadaannya, maka sebaiknya kita membantu anak untuk tetap tenang, untuk kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Contohnya, bagaimana kita dengan meyakinkan si anak dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua tindakan atau perilaku kita itu pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka. Hal ini menguntungkan murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa. Bila kita memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka siswa akan merasa dipahami. Ini posisi sebagai teman. Kita harus memvalidasi kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka butuhkan dari kalimat dasar itu, yang mana yang mereka butuhkan dengan mengatakan kalimat ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara
internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian pada ketiga ini anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau mereka yakini dengan pertanyaan-pertanyaan, misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, itu contoh-contoh kalimatnya. Yang terakhir tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan ini lebih menggerakkan seseorang bandingkan mengikuti peraturan saja. Keyakinan kelas adalah kepercayaan, nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan kelas biasanya dibuat dan disepakati bersama-sama. Keyakinan kelas ini hubungannya dengan restitusi diri. Kalau peraturan ini tatarannya dibuat oleh seseorang, biasanya hanya oleh guru saja atau sekelompok orang yang terkait saja. Tidak ada hubungannya dengan siswa. Peraturan hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja Bapak Ibu, supaya apa? Supaya mudah diingat, bisa 3 atau sampai 7 saja keyakinan, tidak harus banyak sampai 10 atau 20. Jadi yang poin-poinnya saja tidak lebih dari 7 keyakinan. Sesuai dengan kondisi kelas, kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu praktek baik atau penerapan yang sudah saya lakukan di kelas 1 kemarin, yaitu proses pembuatan keyakinan kelas 1. Di sini sebelum membuat keyakinan saya berdiskusi dengan murid-murid tentang kelas impian yang mereka inginkan itu seperti apa. Misalkan ingin kelasnya bersih, ingin kelasnya rapi, nyaman. Kemudian setelah itu setiap siswa menuliskan kelas impian di sticky note dan menempelkannya di papan tulis. Dan selanjutnya setelah itu baru merumuskan kesepakatan bersama dan semua siswa menandatanganinya. Jadi setelah dibuat kesepakatan, sebagai bukti kalau setuju anak-anak menandatanganinya. Kemudian setelah jadi baru menempelkan hasil kesepakatan kelas di dinding kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu tadi adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman dari rangkaian tugas guru penggerak angkatan 10 tentang disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan karena sudah meluangkan waktunya. Semoga nantinya dengan ini nanti kita semua bisa menerapkan disiplin positif di sekolah di SDN 2 Kenayan yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Kelas. Pasti bisa. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ya. Nah, saya kira anak-anak pasti punya angan-angan atau impian kelas kalian itu inginnya seperti apa sih kelas kita ini? Ya, pastinya punya tidak angan-angan seperti itu? Punya.
Punya ya, pastinya punya. Nah, nanti Bu Susi minta kalian untuk menuliskan angan-angan kalian, kelas impian kalian itu yang seperti apa. Misalkan contoh ya ini, contohnya misalkan saya ingin kelas ini bersih. Nah, seperti itu. Ya, nanti kalian bisa menuliskan pendapat kalian di sticky note ini. Ya, kelas impian yang seperti apa yang kalian inginkan. Paham tidak? Paham. Oke, paham. Sekarang Bu Susi akan membagikan. Kalian nanti menuliskan di sini. Ini ya. Nih, jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Nah, oke, silakan kalian tuliskan kelas impian kalian seperti apa. Tulisannya yang besar ya, biar nanti temannya bisa membaca. Oke. Ya, siapa yang sudah? Saya. Oke, sudah tulis. Oke. Kalau sudah ditulis, coba ya Naila kamu tempelkan di bagian situ. Sini. Ini dilepas dulu. Ini dilepas dulu ya. Nanti lemnya kalau mau menempel di papan, silakan ditempelkan di sini. Ya, oke. Silakan duduk kembali lanjutnya. Ya, bisa Faro. Bu Susi bantu. Silahkan direkatkan di sampingnya. Gimana Bu? Sampean Bu balik to iki mau. Dah. Ya, yang sudah Farul. Dekatkan di sampingnya. Sini. Bintang. Ya, setelah ini Naura ya. Sini. Oke, Naura. Silakan, bisa dilepas. Ubah. Oke, bagus. Ya, sini. Ya. Saka, Aprian di sini ya. Lanjut, Saka, Brian, ini. Sudah selesai, bisa duduk ya. Oke, Brian bisa sudah dilepas ini. Ya, selanjutnya Emir, Najwa, naik ya sini. Silakan dilekatkan. Tempelkan sini. Sini, naik. Naik. Sini. Oke, Najwa sini. Selanjutnya Fahrul, Agatha, Arjuna. Sudah dilepas? Enggak tempel sini? Ya, Agatha. Pelan-pelan. Nah, silakan ditempel di sini. Arjuna sudah dilepas. Oke, silakan di sini. Ya, Dirga, Diara, Fadil.
Butuh bantuan? Ya, silakan dekatkan di sini. Ya. Oke, sudah. Ya. Tiara sini, Nak. Ya, Dirga sudah bisa. Sini, Nak. Kemudian Aisyah Ilsa. Ada yang belum? Siapa? Silvi? Aska, ayo. Ya, tempelkan sini. Oke, sini Nak, bisa. Ya, dah. Dah, coba sekarang kita lihat ya. Ada yang jatuh. Oh, oke, ada yang jatuh. Khusus tempel lagi ya. Ya. Oke, sekarang Bu Susi lihat dulu kelas impian. Coba di sini impikan kelas yang rapi, kelas yang saling menyayangi, sopan santun, tidak banyak PR. Ya, apa ini yang nulis? Kelas yang tertib, pembelajaran yang menyenangkan, tidak ramai, kelas yang bersih, tidak berisik, bertakwa kepada Allah, guru yang baik, kelas yang terang, tidak bertengkar, gurunya seru, rukun dengan teman, bisa mengerjakan tugas, kreatif, kelas yang nyaman. Saya ingin kelas yang terang, kelas yang rapi. Oke, terima kasih sudah menuliskan kelas impian kalian. Nah, coba sekarang anak-anak, kalau kalian punya impian, pastinya kalian harus berusaha untuk menggapainya. Seperti kalian mempunyai cita-cita. Kalian punya cita-cita tidak? Nah, coba kalau Bu Susi tanya, Naila angkat tangan. Ya, cita-citanya jadi apa? Ingin menjadi dokter. Tuba? Pengusaha roti. Kalau Bintang? Bagus. Cita-cita yang sangat mulia. Nah, seperti cita-cita anak-anak, kalau kalian punya impian, harus kita berusaha untuk meraihnya. Iya tidak? Iya. Nah, sekarang kalian mempunyai cita-cita atau kelas impian kalian. Tadi ada kelas yang rapi, saling menyayangi, kemudian kelas yang bersih, nyaman, gurunya menyenangkan. Nah, bagaimana untuk kalian menggapai cita-cita itu? Nah, bagaimana? Kalau kalian menginginkan kelas yang impian kalian kelas yang bersih, bagaimana cara menggapainya? Dengan cara apa? Coba angkat tangan. Dengan cara? Membersihkan kelas. Bagus sekali. Dengan cara membersihkan kelas. Ya, kalau kalian ingin kelas yang bersih, ya bisa disaponi, kebersihannya dijaga. Ya, seperti itu ya, Nak ya. Nah, kemudian, kesepakatan kelas. Nah, sekarang kita sepakati bagaimana mewujudkan kelas impian kalian ini. Nah, nanti ngisinya di sini silakan nanti kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan nanti dituliskan ya kesepakatannya bagaimana untuk menggapai kelas impian kalian ini. Nanti dituliskan ya per kelompok. Yang nulis Adrian. Per kelompok. Yang nulis Tuba ya. Sini yang nulis siapa ini? Silvi aja. Tulisannya yang bagus. Iya. Udah, ini silakan ditulis Silvi. Kemudian kelompok sini yang nulis Fadil ya. Masih ada 2 yang belum nulis. Angel.
Silakan. Kemudian siapa yang belum? Reva. Ya. Ya, ini kamu tulis. Ya. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan temannya. Kira-kira kesepakatan apa yang ingin kalian buat supaya tercapai kelas impian kalian tadi ya? Ya, bagaimana kelas impiannya, kesepakatannya? Ini kelompok ini? Oke, meminta izin ketika keluar kelas. Silakan dituliskan. Bagaimana sini? Kesepakatannya saling menghargai dan menjaga kerukunan. Oke, kalau sebelah sini, kesepakatannya apa? Dari diskusi? Oke, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Bagus. Kalau sini apa? Memperhatikan penjelasan guru. Ya, betul, wajib, harus sekali itu. Kalau sini apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke, sudah dituliskan kesepakatannya. Oke, sekarang coba ditempel ke depan. Yang nempel ganti ya. Ganti Bintang atau Naila, silakan yang dekat. Naila bisa ditempel. Nah, di sini yang bisa kesepakatan. Bisa? Butuh bantuan? Tempel di sini tengah. Nah, siapa yang sudah? Kelompok sana sudah, silakan maju ke depan. Ayo, siapa? Ganti Diara. Siapa? Ilsa, ya, ditempel Ilsa. Ya, ditempel sini. Ganti ya, ada yang nulis, ada berbagi tugas. Nah, ya, naik. Silakan. Ayo ditempel. Nah, tempel bawah sini, bawahnya. Oke. Nah, sudah. Kemudian yuk, ini siapa? Emir. Tempel bawahnya sini. Oke, bagus. Reva. Sudah, ini agak mepet. Oke. Ya, siapa yang belum? Angel, Alif ya. Setelah ini Alif menempel di depan. Sudah dilepas? Belum. Tempelkan. Bawahnya sini mepet. Nah, biar cukup. Oke. Ya, Alif. Silakan ditempel paling bawah sini. Hati-hati. Oke, terima kasih nak. Oke ya, coba sekarang Bu Susi ingin relawan dari kalian untuk membacakan kesepakatan yang sudah kalian buat. Siapa ya yang belum pernah maju? Aisyah. Dibaca yang keras ya nanti. Ya, ini mulai dari ini, kesepakatan kelas itu ya. Yang keras. Kesepakatan kelas. Meminta izin jika keluar kelas. Oke, terima kasih. Coba perhatikan. Terima kasih Aisyah. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama yaitu yang pertama, meminta izin jika keluar kelas. Bagaimana, setuju tidak? Kurang semangat, setuju tidak? Oke, bagus. Bu Susi minta satu lagi yang ke depan. Saka. Yuk, Saka ke depan. Silakan bacakan yang kesepakatan yang kedua. Ya ini, yang keras.
saling menghargai dan menjaga kerukunan. Ya, terima kasih. Saling menghargai dan menjaga kerukunan. Setuju tidak? Oke, selanjutnya Nanda. Ya, Nanda. Yang ketiga kamu baca yang keras. Oke, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Setuju tidak? Oke, Bu Susi catat setuju ya. Selanjutnya Nabila. 4, silakan dibaca yang keempat. Yang keras. Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang ke sekolah tepat waktu. Setuju tidak? Oke, Bu Susi simpan. Selanjutnya Rizky. Ya, Rizky, silakan maju ke depan. Baca yang selanjutnya. Menjaga. Yang keras. Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Setuju tidak? Bagus, Bu Susi catat. Kemudian yang terakhir, memperhatikan penjelasan guru ketika Bu Guru menjelaskan, kalian harus memperhatikan. Setuju tidak? Oke, jadi kita sudah membuat kesepakatan. Setelah terbuat, kalian harus menandatangani kesepakatan ini. Buktinya kalau kalian setuju ya. Di sini ya, tanda tangannya nanti menuliskan namanya di sini. Ya, satu-satu mulai dari depan. Silakan tuliskan namanya. Di sini sebagai tanda kalau kalian menyetujui ya kesepakatan ini. Sini kecil aja. Lanjut, Tuba. Naila, bawahnya yang kecil aja, cukup seperti ini. Alvaro, siap-siap. Alvaro, Farul, Bintang, siap-siap. Bintang. Arjuna. Fadil. Selanjutnya Aisyah. Nah, coba. Nah, sekarang ini tadi tandanya kamu sudah tanda tangan. Karena kelas 1 hanya menuliskan nama, belum bisa tanda tangan ya. Ini tandanya kalian menyetujui kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, sekarang konsekuensinya apa? Kalau kalian
tidak melakukan seperti yang ada di kesepakatan. Coba apa konsekuensinya? Bagaimana? Meminta tanda tangan siapa? Oke, setuju tidak? Nah, kalau kalian tidak melakukan kesepakatan ini, nanti akan Bu Susi catatkan di buku kedisiplinan. Konsekuensinya itu ya, Bu Susi catatkan ke buku kedisiplinan, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan guru kelas 2. Kalau melanggar kesepakatan yang kedua kalinya, tambah lagi yang tanda tangan. Tambah guru kelas 3. Kalau melanggar lagi yang keempat, kelima, sampai ke kepala sekolah. Nanti kalau sudah melanggar beberapa kali, akan didatangkan orang tuanya ke sekolah. Ya. Nah, maka dari itu, ini adalah kesepakatan kita bersama, harus kita laksanakan. Bisa tidak? Siap atau tidak? Siap. Bagus sekali. Kelas 1 hebat ya. Kelas. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Naila, saya kelas 1 SD Negeri 2 Kenayan, Kabupaten Tulungagung. Hari ini saya telah membuat kesepakatan kelas bersama-sama teman dan ibu guru Susiani. Saya sangat senang dengan keyakinan kelas. Saya akan menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu ke sekolah, menjaga kerukunan dan saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunis Bianti, rekan sejawat dari Ibu Susiani, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Tulungagung. Ibu Susiani telah melakukan sosialisasi kepada kami mengenai budaya positif. Kami sebagai rekan sejawat dari Ibu Susiani merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini, di mana budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman ketika proses belajar mengajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.